Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang mengangkat tema yang diangkat dari pertanyaan jamaah yang ada di rumah nih. Temanya luar biasa, temanya adalah Ibu maafkan aku. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya udah banyak banget yang dibahas, terutama mengenai pengorbanan seorang ibu. Nah, kita akan lanjut lagi bahas tema ini lebih dalam, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk tonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Viral di media sosial sebuah video rekaman yang menampilkan barang-barang dilempar dari apartemen Tamrin Residen Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @fakta_jakarta, terlihat beberapa barang yang dilempar dari lantai atas apartemen berhamburan ke jalan. Kanit Reskrim Polsektro Tanah Abang AKP Haris Ahmad Basuki mengatakan peristiwa itu dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang terlibat pertengkaran dengan ibunya. Bukan keributan, itu anak perempuan yang menghamburkan barang-barang ibunya karena mereka ribut di handphone, kata Haris saat dikonfirmasi Kompas.com. Menurut Haris, ibu dan anak itu tinggal di apartemen lantai 38, namun pada saat itu sang ibu sedang tidak berada di apartemen. Meski demikian, Haris menyebut tak ada laporan dari masyarakat yang merasa terganggu atas peristiwa itu. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ini nih yang kadang seorang anak itu belum bisa mengendalikan emosinya. Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya nih sama Ustadz Syam. Ya, Ustadz, siap. izin bertanya nih, mungkin ada jamaah yang tadi belum menyimak nih. Bagaimana ya cara seorang anak itu untuk bisa meredam emosinya terhadap orang tua supaya tidak menyakiti. Bahkan kalau tadi udah jelas itu sikap, perilakunya udah tidak mengenakan. Ini kan katanya anak bilang ah aja itu kan gak boleh sama orang tua. Nah, ini bagaimana cara untuk meredamnya? Mohon penjelasannya dulu. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Uthman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua kita manusia. Kadang yang namanya manusia ada salahnya, ada khilafnya. Yang namanya manusia punya pendapat sendiri. Kadangkala pendapat orang tua tidak sependapat dengan anaknya. Lalu kadangkala juga orang tua itu sebenarnya kalau diukur dari segi hukum masyarakat, hukum adat istiadat, hukum agama, sebenarnya orang tua yang salah. Tapi mereka merasa benar, subhanallah. Lalu ternyata dengan adanya kejadian ini kita anak kadang emosi. Nih gue yang benar nih sebenarnya nih. Dalam agama pun harusnya gue yang benar nih. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kondisi tersebut tapi kita mampu untuk yang namanya menetralisir perasaan kita. Supaya tidak emosi di hadapan orang tua karena berkata ah saja dilarang ya. Fala taqul lahuma uf. Jangan berkata ah, wala tanharuhuma, jangan kau ngoceh kepada mereka. Ini kan mama yang salah, mama kan tahu jangan tuh, nggak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan hanya perkataan yang mulia. Bagaimana cara seorang anak untuk meredam emosinya ketika berhadapan kepada orang tua, sama seperti yang diajarkan baginda Nabi SAW. Jikalau engkau dalam keadaan berdiri, engkau emosi maka duduklah. Jikalau engkau dalam keadaan duduk lalu emosi maka engkau berbaringlah. Jikalau engkau dalam keadaan berbaring masih emosi maka engkau berwudhulah. Jikalau masih juga laksanakan sholat 2 rakaat. Nanti redam emosi kita baru kita berbicara kepada kedua orang tua kita. Mungkin mereka yang salah, kita dalam keadaan kebenaran. Karena orang tua itu manusia biasa. Kadang juga salah, kadang juga khilaf. Bahkan banyak orang tua yang banyak salahnya. Ya banyak orang tua yang banyak salahnya. Subhanallah. Namun tidak seperti itu cara menghadapinya. Maka hilangkan dulu emosinya. Seperti cara baginda Nabi SAW. Dalam keadaan berdiri maka engkau duduklah sampai kita berwudhu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata sebelum kita mengamalkan ini. Ya, kadang orang kita anak dalam keadaan duduk dimarahin sama orang tua, kita ngerasa kita benar, kita malah berdiri. Oh, tambah gede setannya. Karena kebalik, dalam keadaan berdiri harusnya duduk, ini dalam keadaan duduk langsung berdiri. Justru makin gede setannya, subhanallah. Yang kedua, bagaimana cara kita mampu memaafkan, mampu meredam emosi kita? Maka kata Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah engkau berkasih sayang, engkau berlemah lembut. Maka tidak lain dan tidak bukan kita minta rahmatnya Allah. Ya Allah,
orang tuaku ini adalah orang tua yang belum mau sholat ya Allah. Tapi setiap ku ceramahi, ku ajak sholat, dia nyakitin hatiku ya Allah. Saya minta rahmat-Mu supaya saya bisa menghadapi orang tua yang seperti ini. Orang tuaku ini ya Allah hobinya mabuk-mabukan ya Allah. Saya sayang sama dia, berikan aku rahmat-Mu supaya aku tetap bisa mendakwahinya. Subhanallah, minta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana caranya meredam emosi ketika kita berhadapan dengan orang tua yang toxic parents, maka kita membayangkan pahalanya kesabaran. Ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sayyidina Umar dibikin emosi sama orang, dibikin emosi, udah mau emosi tiba-tiba ada yang bisikin, pahalanya memaafkan itu besar sekali begini. Bacalah ayat ini, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Allah bilang maafkan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita bayangkan, oh ya Allah, mau bagaimanapun mereka tetap surgaku. Mau mereka ngeselin bagaimanapun, mau mereka bagaimanapun sifatnya, sikapnya, maka mereka tetap adalah surgaku, maka aku menjaga sikapku. Adapun salah benarnya bisa dibicarakan setelah emosi itu meredam. Jangan sampai ada penyesalan kita sebagai anak ketika kita berbicara kepada orang tua kita dalam keadaan emosi, karena kita tidak mungkin bisa mengendalikan semuanya. Kadangkala kita marah lalu kita membentaknya, maka subhanallah penyesalan itu datangnya belakangan. Ustadz banyak yang ngomong gitu, Ustadz orang tua saya salah. Tapi saya ingetin, tiba-tiba saya marah di hadapannya, saya nyesel Ustaz. Memang orang tuanya salah, tapi dia nyesel gitu. Tetap ya, Tetap nyesel. namanya orang tua ya. Nah selanjutnya saya ingin bertanya sama Habib Usman nih. Habib, Ya. Afwan izin bertanya ini. Ada beberapa kisah dan ini sering terjadi juga nih. Terjadi dilema saat seorang anak itu katakanlah ibundanya sakit gitu ya. Sudah tidak bisa apa-apa berbaring di kasur. Tapi di satu sisi juga dia harus bekerja gitu. Nah ini mana yang harus lebih dulu diprioritaskan? Apakah mengurus ibunya yang sedang sakit, lemah tak berdaya di kasur aja? Atau dia bekerja mencari uang? Kalau misalnya dia cari pengasuh gitu ya, perawat, uangnya pas-pasan nih. Nah ini contoh kasus yang nyata nih, gimana nih menurut Ustadz Habib Usman dan juga menurut sudut pandang Islam. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya, akhir afwan Kang Migdad, afwan Ustaz Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tugas anak adalah merawat orang tuanya. Sebagaimana dia dirawat pada waktu kecilnya. Dan juga kita harus mengatur waktunya. Waktu apa? Waktu untuk mengurus orang tua kita. Waktu untuk bekerja. Karena apa? Mencari nafkah atau mencari rezeki, bekerja adalah satu hal yang harus diharuskan. Menurus orang tua atau merawat orang tua yang sakit adalah satu kewajiban yang dimana harus dilakukan bersamaan dengan diiringi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jelas bahwasanya wajib bagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik terhadap orang tua kita, berbuat baik terhadap ibu bapak kita, yang dimana ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, ke kanan susah, ke kiri susah, yang dimana jalan bawa kita semana-mana pun pergi dia bawa kita dengan berat berapa kilo tuh? 2 kilo bisa sampai 2,5 kilo dan 3 kilo. Betul. Oleh karena itu ingat perjuangan ibu kita. Dan juga dia bertambah kelemahannya dan mau melahirkan susah payah. Dan dia menyapi kita selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kepada Allah lah bertakwa meminta ampunan kepadamu. Dan juga kepada orang tuamu lah berbuat baik dengan kebaikan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu bukan hanya bentuk rasa syukur. Tetapi ketika kita mengurus orang tua kita, ini adalah bentuk jihad kita. Jihad yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah mereka yang memiliki orang tua, yang masih hidup orang tuanya sampai hari ini. Dan orang tuanya misalkan sakit, misalkan orang tuanya sudah tua, sudah pikun dan lain sebagainya, itu surgamu. Itu adalah tempat jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rugilah mereka, hinalah mereka, hancurlah mereka. Kamu punya surga di rumahmu, tetapi engkau tidak manfaatkan surgamu. Engkau punya surga di dalam rumahmu, kamu tidak tahu jalan bagaimana cara masuk dalam surga tersebut. Oleh karena itu, orang yang pintar, orang yang mengikuti aturannya Allah, orang yang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, nuntut ilmunya Allah, akan mengerti tentang birrul walidain, akan mengerti tentang akhlak terhadap orang tuanya, akan mengerti tentang adab terhadap orang tuanya. Bagaimana menghormatinya,
mencintainya, kasih sayang terhadapnya, sebagaimana kasih sayang beliau terhadap kita, dan sentuh hati sanubari kita. Besok kalau kita tua, anak kita lah yang mengurus kita. Masya Allah Habib, terima kasih ya. Ini jadi pengingat juga untuk kita semua. Baik jamaah, luar biasa, menarik sekali tema kita hari ini. Dan jamaah di rumah juga sudah antusias banget, banyak banget pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget dan sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Dan langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama melalui Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ibu menikah lagi, apakah dosa apabila anaknya tidak menghubunginya lagi karena tidak setuju dengan suami barunya? Waduh, berat nih. Silakan dijawab oleh guru kita, Ustadz Syam, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika seorang anak tidak lagi menghubungi orang tuanya karena mungkin ada permasalahan gitu ya dengan tidak setuju dengan suami barunya, maka tidak seperti itu sebenarnya akhlak seorang anak. Ibu tetaplah ibu ya, bapak tetaplah bapak. Urusan ibu dengan suami barunya itu urusan dia ya. Urusan ibu dengan kolega barunya itu urusan dia. Maka urusan kita tetap kita punya hubungan sebagai anak dan orang tua. Maka kita menghubunginya bukan karena apa-apa, karena dia adalah ibu kita. Hubungilah ya, minimal yang namanya tidak usah nanya-nanya tentang suaminya. Tidak usah, tapi susah juga pasti yang bertanya anak perempuannya. Susah juga untuk menerima gitu ya. Karena pakai perasaan biasanya. Kalau kita laki-laki mungkin masih bisa pakai logika. Tapi kalau perempuan tersakiti banget hatinya gitu ya. Maka subhanallah, hilangkan sakit hati itu dengan cara apa? Saya berbakti kepada orang tua saya, kepada ibu saya. Karena Allah yang perintahkan saya. Karena Allah yang perintahkan saya. Bukan karena ibu saya baik, bukan karena ibu saya mulia, bukan karena ibu saya melahirkan saya, tapi karena Allah yang perintahkan saya. Maka kita memandangnya memandang Allah aja, bukan memandang ibu. Mungkin kita kesel sama ibu, mungkin kita pernah tidak sependapat dengan ibu, tapi kita tidak boleh kesel sama Allah. Karena Allah yang ngasih perintah untuk berbakti kepada ibu, bukan ibu itu. Subhanallah. Subhanallah, selesai semua permasalahan kalau kita mencintai orang tua kita berbakti karena Allah, bukan karena orang tua kita baik atau ngasih apa-apa. Latihan tapi ini pelan-pelan. Betul, nggak bisa langsung instan ya, bismillah, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini melalui Instagram juga dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, ibu mertua saya sudah dikasih untuk jatah bulanan. Tapi setelah 1 minggu kemudian minta lagi kepada suami saya. Sedangkan ada 2 anaknya, tapi si ibu tidak pernah untuk minta. Apakah saya berdosa protes ke suami? Dan apakah kedudukan ibu mertua sama dengan ibu kandung kita? Apakah sama durhaka ketika kita menyakiti hati ibu mertua? Untuk solusinya seperti apa ya Ustadz? Mohon dijawab. Ustadz Maulana, mohon. Sama. Astagfirullah. Sama and sama. Kenapa ada masalah? Kaget, mohon maaf saya. Habib, maaf Untung saya Habib. nggak jantungan ya Izin, Allah. Ustaz Sam, Habib. Nah, saya tidak mau jawab sebentar. Saya mau jawab lama-lama. Silakan, Ini Guru. banyak orang tidak menempatkan mertua pada tempatnya. Tempatkanlah mertua pada posisinya sebagai ibu kita. Kebayang nggak kelak kita akan jadi mertua juga. Nah, berbicara tentang menyakiti hati ibu mertua. Ingat, kalau engkau sayangi pasanganmu, maka sayangi orang tua dari pasanganmu, yakni mertuamu. Enak aja. Kalau dalam hal ini menantu perempuan nih, dengerin. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang membesarkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyekolahkannya? Siapa yang membuat dia hebat? Ibunya. Bahkan yang membuat dia bisa bekerja. Gara-gara siapa? Ibunya. Terus siapa yang terima gajinya? Istrinya. Terus ketika dia cuma minta sama anaknya, engkau mau melarang. Hello? Perasaan. Begitu pula. Wahai laki-laki yang sudah berstatus sebagai suami, engkau sudah ambil anaknya. Engkau sudah ambil anaknya, yakni istrimu, jadi istrimu. Anaknya jadi istrimu. Terus ketika datang orang tuanya datang, bukankah itu bagian dari nafkah? Apa itu nafkah? Kebutuhan dari sosok wanita yang kau nikahi. Dan salah satu kebutuhannya adalah bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka kitalah sang suami yang melanjutkan baktinya anak perempuannya kepadanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat,
Ketaatan yang sempurna, sekali lagi, ketaatan yang sempurna ketika engkau bisa berbakti kepada mertua jikalau engkau taat kepada suamimu. Aku ingin taat kepada suamiku. Ketaatan yang paling sempurna jikalau engkau bisa taat kepada mertuamu. Siapa itu? Orang tua daripada suamimu. Kepada suamimu aja engkau berbakti, apalagi orang yang ditempati berbakti oleh suamimu. Camkan. Kan jadi salah kan? Salah kan? Camkan. Ya, itu bahasa Camkan. Thailand. Wah, ya Allah, saya itu terus terang kalau berbicara tentang orang tua, aduh ya Allah. Betul, setuju Ustaz. Ingat ya, bersabar dan memperlakukannya mertua itu sebagaimana orang tua kita sendiri. Kesalahan besar jikalau ada menantu menganggap mertua adalah orang lain. Justru mertua adalah orang tua yang lahir, yang datang bukan dari jalur di kita, dari jalur orang yang kita cintai. Kasihanilah, sayangilah sebagaimana engkau menyayangi siapa itu orang tuamu sendiri. Luar biasa pengorbanannya. Ia mengetahui suamimu adalah dia. Engkau terima beres. Iya, kita Engkau terima enak-enak jadi. aja. Ih, suamiku baik. Siapa yang kasih jadi baik? Betul, siapa yang mendidiknya selama Siapa yang ini, mendidik? siapa yang menyolokkannya. Masya Allah. Habib, Subhanallah. Habib Usman bisa seperti ini. Karena ibu bapak Karena saya. ibu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ada pertanyaan Mikdad. Ya. Apa tuh Ustaz Syam? Karena kita kan mau pengen banget berbakti sama orang tua gitu Betul ya. dong. Nah orang tua kita tuh kadang-kadang kan mereka kan kayaknya kelihatan cinta banget sama cucunya nih. Iya dong. Nah kayak sama Zo kan. Iya. Pernah nggak misalnya nitipin Zo ke orang tua atau ke mertua gitu? Kalau Ya misalnya lagi pernah syuting. lah. Kadang, Ini lagi. Kenapa saya terlalu jauh-jauh? astagfirullah. Kenapa saya terlalu jauh? Iya ampun. Aduh. Ustaz Syam, Ustaz Syam. Ini Kenapa lah? Kenapa saya jauh-jauh marah sama orang yang di rumah? Sementara ada orang berdosa di sini. Allahu Kau Akbar. tahu sih, Mikdad, aduh. menitipkan anak sama orang tua itu sama dengan menyusahkan orang tua. Astagfirullahaladzim. Untung ada Habib. Aduh, Ustaz Syam. Ini Ya, dulu. ya. mancing-mancing Ditanya sih dulu. Ustaz Syam. Iya dia mah ditanya Iya. dong. Saya aku kan waktu itu nanya, nitipin pernah Zo ke orang nitipin tua. nggak? Sayanya nonton ke bioskop. Iya. Salah ya? Nonton Wah, Ustaz. astagfirullahaladzim. Kenapa kau tidak aja orang tua? Masa sekalian? nonton gara-gara nonton? Kan anak kecil gak boleh masuk. Ya Wah Allah. ini kayaknya bahaya lagi nih Ustaz. Bahaya nih, Gak bisa Momon. diterusin nih. Ya Habib, udah, Jamaah. harus dinasehati Mikdad ini. Ya, Harus ya udah, dinasehati. nanti kasih tahu ya guru ya. Tapi jamaah jangan Iklan kemana-mana. dulu deh, terus kabur Iklan ya. dulu nanti pokoknya setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islamitira. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kabur dulu. Kabur sana. Subhanallah.